Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dunia hingga akhirat. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Fajar. Hari ini kita belajar teknologi informasi dan komunikasi. Oke, sekarang kita sudah berada pada bab 2, yaitu tentang email dan chatting. Yang akan kita pelajari hari ini ada dua hal. Yang pertama adalah pengertian email. Kedua adalah latar belakang email. Oke, silakan perhatikan logo yang ada pada layar kalian. Tentunya kalian tidak asing ya dengan dua logo tersebut, atau mungkin hanya asing pada satu logo. Oke, pada logo yang pertama itu yang sering kita jumpai pada HP ya, itu adalah logo Google Mail. Dan yang kedua adalah logo Yahoo Mail. Baik, sekarang kita bahas dulu pengertian dari email. Yang menemukan email pertama kali adalah Ray Tomlinson pada tahun 1972 dan bisa dimanfaatkan sampai hari ini. Berkat jasa beliau, kalau sekarang kita ingin mengirim surat, tidak perlu repot-repot datang ke jasa pengirim atau tidak perlu repot-repot mencetak atau menulis surat. Tinggal kita ketik atau kita tulis, langsung kita kirimkan menggunakan email. Oke, email sendiri itu adalah pengertian dari surat elektronik. Kenapa disebut dengan surat elektronik? Karena surat ini berbentuk elektronik. Artinya tidak berbentuk seperti kertas kemudian dikirimkan, melainkan berbentuk elektronik. Bisa berupa file, atau mungkin bisa berupa hasil print out kemudian yang di scan. Oke, surat elektronik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Gmail, kemudian yang kedua adalah Ymail. Kalau Gmail itu adalah produksi dari Google Mail. Kalau Ymail itu adalah produksi dari Yahoo Mail. Sudah tahu bedanya ya antara Gmail dan Ymail. Untuk saat ini beberapa orang ya, khususnya pengguna HP Android atau mungkin yang lain, itu lebih mengenal Google Mail. Karena Android memang bekerja sama dengan Google. Sehingga aplikasi yang sudah ditaruh di Android itu ada Gmail-nya. Oke, kalau yang email memang sekarang sudah jarang ya. Itu sekitar di tahun 2009 sampai 2010-an dulu orang lebih mengenal Gmail daripada Gmail. Tapi semenjak adanya Android ya, orang sekarang lebih mudah atau mengakses Google Mail. Kita lanjutkan. Di sini ada contoh alamat email. Yang pertama contohnya adalah safira@gmail.com. Dan yang kedua adalah safira@ymail.co.id. Jadi kalau yang kiri itu adalah alamat email produksi dari Google Mail. Kalau yang kanan itu adalah alamat email produksi dari Yahoo Mail. Bisa tahu ya bedanya? Ya, sekarang kita bahas. Di sini yang warna merah itu adalah Safira. Safira itu adalah nama pengguna atau username atau nama kota surat mailbox yang akan dituju dalam mail server. Itu adalah nama pengguna. Jadi bisa kalau nama kalian misalnya Fajar ya, bisa ditulis fajar@gmail.com.
atau fajar@gmail.co.id. Itu jika alamat email yang kalian tulis belum digunakan orang lain. Tapi kalau sudah digunakan orang lain, agar menggunakan nama atau alamat yang lain. Biasanya sudah ditentukan oleh Google Mail atau Yahoo Mail. Tetapi kalian bisa menentukannya sendiri. Itu hanya usulan yang diberikan oleh Google Mail ataupun Yahoo Mail. Nanti pada saat praktek kalian akan tahu ya, atau mungkin yang sudah pernah membuat alamat email akan tahu apa yang Pak Ajar maksud tadi. Kemudian yang kedua, Gmail atau gmail.com itu adalah nama dari mail servernya. Kalau pakai Google Mail itu jadinya Gmail, kalau pakai Yahoo Mail itu jadinya Ymail. Kalau dirinci lagi, Google Mail atau Ymail itu adalah subdomainnya ya. Kemudian .com atau .id itu menunjukkan bahwa domain ini termasuk dalam kategori komersil atau bisnis. Selanjutnya, yang melatar belakangi digunakannya email, di sini ada 3 perbandingan. Perbandingan dari surat biasa, ya, bukan surat elektronik maksudnya, surat biasa, kemudian telepon, dan yang ketiga adalah email. Kita bandingkan dengan biaya investasi awalnya. Kalau surat memang murah, biaya pengirimannya tidak terlalu mahal, hanya tergantung jaraknya ya. Kalau beratnya kan tidak terlalu karena kertas, itu hanya tergantung jaraknya. Tapi kalau telepon itu juga tidak terlalu mahal sebenarnya. Ya, apalagi zaman sekarang kalau telepon itu kebanyakan menggunakan WA, ya kan, karena sudah terhubung dengan internet. Kalau menggunakan pulsa, maka hal karena semakin lama, nanti kita bahas pada komponen selanjutnya. Kemudian kalau email sangat murah, bahkan gratis kalau ada jaringan internet. Kemudian biaya pengiriman. Biaya pengiriman di sini juga tergantung jaraknya. Jika jarak yang dituju itu sangat jauh, maka biayanya juga akan semakin mahal. Itu kalau menggunakan surat yang konvensional. Kalau telepon itu hanya tergantung pada durasinya. Ya, ini kalau telepon menggunakan pulsa. Semakin lama kalian telepon menggunakan pulsa, maka biayanya juga semakin banyak. Kemudian yaitu kalau menggunakan email, tentunya tidak akan ada biaya, apalagi kalau menggunakan jaringan internet yang sudah ada pada sekitar kalian. Ya, kemudian kalau waktu sampai di sini, nah, kalau surat itu semakin jauh tujuannya, maka waktu sampainya juga akan semakin lama. Karena surat itu juga kalau misalnya keluar pulau, pasti harus melewati perjalanan udara, ya. Apalagi kalau luar negeri, pasti akan sangat lama. Kalau telepon bisa langsung terhubung, ya. Syaratnya sinyalnya harus ada. Kemudian kalau email juga seperti itu, bisa langsung terkirim. Buat surat, selesai di Gmail, klik kirim, itu langsung terkirim. Waktu itu juga, tanpa menunggu. Kemudian yang terakhir adalah komponen pengiriman barang. Kalau surat itu bisa dilakukan karena ada wujudnya, ada bentuk barangnya. Kalau telepon pastinya tidak bisa, ya, karena kita menggunakan jaringan. Kemudian yang terakhir adalah email. Email itu dengan bentuk digital. Artinya digital itu misalnya surat sudah jadi, kemudian kita scan, baru kita kirimkan. Nah, itu kan dalam bentuk digital. Kalau kita ingin dalam bentuk barangnya, kita tinggal print surat itu jika sudah sampai pada email kita. Begitu ya. Jadi ini adalah perbandingan-perbandingan. Tentunya kalau di zaman saat ini lebih efektif, lebih hemat, dan lebih efisien itu kalau menggunakan email. Bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya yaitu istilah yang harus dimengerti pada pembahasan email atau chatting. Yang pertama adalah
A, kemudian ada bentuk melingkarnya, itu dibaca at. Kemudian www atau www itu dibaca World Wide Web. Itu kepanjangan dari World Web. Yang ketiga, SLJJ itu adalah kepanjangannya sambungan langsung jarak jauh. Dan yang terakhir, SLI itu sambungan langsung internasional. Baik anak-anak, ini sudah pembahasan yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa apa yang sudah Pak Ajar jelaskan hari ini dicatat supaya ingat. Ya, kalau hanya mendengarkan tanpa dicatat nanti mudah lupa. Jika ingin awet, maka harus dicatat. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga diberi kemudahan oleh Allah dalam memahami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.